Ramadan At-Taqwa Putri, berlian berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Kita akan berbincang-bincang kembali karena masih sangat panjang ya mungkin pembahasannya ya tentang seputar kesehatan baik itu jasmani maupun mental. Nah, Ibu Dokter Lili, mungkin saya pertama akan mengajukan pertanyaan dulu nih ke Ibu Dokter ya mengenai kan kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan baik itu anemia ya, anemia itu apa saja, diantaranya ada stunting ya. Oh ya. Kemarin juga ada stunting. Apa sih stunting, dampaknya, dan kenapa kok bisa, bagaimana cara mengatasi stunting itu sendiri? Ya. Ini masalah kesehatan remaja yang empat besar tadi kan kita berbahas satu ya kemarin ya di sesi yang sebelumnya. Jadi masalah yang kedua yang terbanyak saat ini ternyata stunting. Jadi tanpa kita sadari tinggi badan, tinggi dari remaja Indonesia itu masih jauh kalah dibanding tinggi rata-rata remaja di dunia yang seharusnya. Penyebabnya apa? Sekali lagi tadi kaitannya dengan gizi. Nah, yang anemia kemarin masih berkaitan juga gitu ya. Contohnya lihat pemain bola ya. Pemain bola itu kenapa ada satu penelitian yang saya baca. Kenapa pemain bola itu kok orang Asia atau Indonesia itu jarang bisa sampai go internasional ya. Kalau akhir-akhir ini agak lumayan ada ya mulai ya. Itu karena salah satunya faktor gizi. Jadi pola hidup tidak suka dengan susu ya, salah satu pendukung protein ya. Itu masyarakat kita ternyata termasuk yang paling rendah konsumsi susunya di dunia ya. Jadi rata-ratanya cuma sekian liter kalau dibagi per anak ya, per anak. Jadi masih sangat rendah. Kita nggak suka keju misalnya ya, nggak terbiasa dari kecil. Terbiasanya tadi tuh nasi uduk gitu ya. Nasi uduk pakai bawang goreng aja ya. Pakai semur jengkol. Semur jengkol. Bukan pakai kerupuk aja. Kerupuk aja malah. Kalau semur jengkol mungkin ada juga di situ kandungannya yang lain ya. Jadi memang santri ini juga harus dibiasakan nih pola makannya yang sehat. Jangan hanya yang kenyang. Ya, jangan hanya yang kenyang karena teman-teman adik-adik ini semua adalah calon ibu nanti. Jadi stunting itu bukan hanya karena gizinya yang sekarang, tapi gizi sewaktu masih dalam kandungannya seperti apa. Sebelum kita menjadi ibu nanti ya, adik-adik ini semuanya kan nanti akan jadi ibu ya. Itu harus dipersiapkan gizinya. Periksakan misalnya nanti udah menikah ya harus diperiksakan kesehatannya supaya bayinya tidak mengalami anemia yang menyebabkan tadi bisa jadi kekerdilan tadi ya. Kerdil. Bagaimana kalau sudah terjadi, sebenarnya bisa kita cegah lagi dengan pemeriksaan awal. Biasanya ada pemeriksaan lab yang akan melihat kadar tiroidnya ya, dicek. Hipotiroid misalnya nanti dicek, itu dikonsultasikan juga supaya tidak terganggu masa 1000 hari pertama ya. Biasanya yang kita pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan manusia. Itu yang paling penting. Karena modal awal pondasinya di sana gitu ya. Dia mau jadi apa olahragawan ya. Itu dari sana semua. 1000 hari pertama sejak kelahiran. Sejak kelahiran. Itu penting. Ya? Betul. 3 tahun itu masa emasnya. Ya, dari sana termasuk juga mungkin di mental ya. Iya. Sama, 1000 hari pertama itu adalah membentuk karakter ya. Itu ya, betul ya. Jadi itu orang tua. Betul, perlakuan orang tua, perlakuan saat hamil sebenarnya ya. Pola asuh. Jadi itu mungkin saya lihat memang baik remaja yang tidak boarding maupun di boarding, terutama mungkin kalau kita lihat juga di karena pengetahuan orang tua atau masyarakat secara umum memang belum paham tentang kombinasi makanan ya. Kita masih dominan dengan karbo. Gorengan karbo, makan roti-rotian karbo, tapi tidak diimbangi dengan protein. Sehingga terjadilah tadi yang masalah kesehatan yang berikutnya, kurang energi kalori. Jadi itu cepat lelah gitu ya. Contohnya misalnya TKW kita atau TKI kita itu katanya banyak disiksa gitu ya. Mungkin gregetan ya. Kalau yang pernah haji umroh itu ya. Coba lihat pekerjanya yang di Masjidil Haram, mana ada orang Indonesia ya. Karena mereka memang cepat makannya, lihat makan buat 3 orang dia makan sendiri ya. Padahal badannya juga nggak gemuk gitu ya.
Jadi memang kebiasaan kita makan itu juga berpengaruh dari kecil mungkin ya makannya. Berpengaruh ke pertumbuhan. Ya, jadi kombinasi makannya atau santri dibawainnya nih sama orang tuanya. Saya lihatnya catatannya nih wafer gitu ya, ciki gitu ya, betul, penyedap rasa itu juga terbiasa dengan rasa itu juga mempengaruhi. Ketika kembali dari rumah itu di kardusnya ada nggak boleh nyebut merek ya, yang merah itu penyedap rasa merah gitu kan, serenceng, penyedap rasa yang pedas. Enggak, yang penyedap rasa. Penyedap rasa. Yang sapi gitu, nggak rasa boleh nyebut sapi, merek, rasa ayam gitu. Nah, ada yang merah, ada yang kuning. Gitu. Itu disediakan, nggak tahu anaknya atau orang tuanya menyediakan sih. Nah itu karena di kita dari awal memang saya lihat polanya mementingkan rasa. Beda kalau orang coba ya itu contohnya kalau misalnya banyak mungkin yang udah haji umroh nggak ada rasanya kan makanan di sana. Jadi tapi mementingkan gizi. Betul, buat mereka gizi yang lebih penting. Ayam nggak ada potong 8, potong 12 ya. 1, 2. Satu ekor potong 4 paling banyak, paling kecil. Sendiri. Itu sendiri. Kita bisa dibagi-bagi lagi sampai hotel. Semua keluarga. Betul. Jadi itu kurang energi kalori menyebabkan kita gampang lesu gitu ya, pengennya mager gitu, tadi kreativitas yang berkurang, mengganggu konsentrasi belajar gitu, mengganggu moodnya juga tentunya. Kalau udah capek kan orang mudah tersinggung ya. Iya. Udah baper kalau anak sekarang bilangnya. Ya jadi kalau senggol, bacok. Enggak dong. Jadi mungkin orang tua boleh ngirimin anaknya, tapi saya pesen susu. Selalu biasanya kalau saya lagi ke pesantren ada yang berobat nih, bilang sama mamahnya minta bawakan susu. Nah, mudah-mudahan nggak dilarang ya, 1 dus dikirimin di sini ya. 1 dus susu misalnya gitu ya. Kemudian makanan yang paling enggak 3 hari mungkin masih awet, protein, misalnya dendeng ya gitu ya. Karena tidak dipungkiri dengan jumlah yang banyak kadang-kadang pas makan dia masih pengen ngerjain tugas, ketinggalan, lauknya kehabisan mungkin, seperti itu, atau lauknya nggak suka. Nah kalau ada masih boleh kiriman di sini ya istilahnya ya. Nah, kiriman buat santri minta sama orang tuanya untuk yang coba cari deh sekarang tadi pakai Google semua proteinnya apa aja sih kalau cemilan misalnya gitu ya, itu minta. Kita beliin keju boleh, yogurt boleh, produk susu apapun boleh. Ya. Kalau yang nggak suka susu bisa produk-produk turunannya. Banyak pilihan ya. Boleh. Sekarang banyak. Nggak ada alasan untuk nggak hidup sehat lah. Betul. Cari. Nggak bisa yang daging. Ya. Seblak ada telurnya tapi ya. Nanti mempersiapkan Ramadan kalau lambungnya lagi sakit juga akhirnya pasti pengaruh masuk sugesti ya. Oh begitu lambung sakit, aduh saya nggak puasa deh besok. Iya juga gitu ya. Padahal mungkin sebelumnya dia banyak makan tadi tuh seblak ya. Mie yang pedes-pedes ya. Nah itu mungkin siapkan diri kita ya, diri adik-adik sekalian nih sebelum berpuasa, bahkan di saat berpuasa makanannya direm-rem juga. Mana yang membuat kita sehat gitu ya. Jadi dijaga persiapan jasmaninya, dijaga juga persiapan rohaninya ya. Gitu. Ya, kontaminasi pikiran-pikiran yang mengganggu perilaku. Itu kalau ini mohon maaf pertanyaan pribadi. Kenapa kalau saya sahur nasi lebih banyak justru puasa malah lemes? Betul. Iya. Ya, jadi lebih enak tuh kalau sahur tuh buah, kurma, ya susu, udah air putih itu malah justru lebih fit gitu ya dibandingkan dengan nasi yang porsi nasi lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya memang nasi itu juga kalori ya, kalori yang muncul dari karbohidrat. Gula itu juga kalori juga, susu kan di dalamnya manis ada kalori juga. Tapi memang untuk jenis kalori atau karbohidrat tertentu berat memang di badan. Tapi nyimpennya sedikit gitu ya. Makanya memang kalau saya mungkin ya baca sejarah Nabi itu kadang kan sahabat-sahabat itu cuma sahur dengan kurma. Ya. Nah, kurma 7, 5 gitu ganjil ya. Ganjil betul seperti yang disampaikan. Ternyata itu memang lebih
kuat gitu, lebih kuat di kita. Mungkin penurunannya nanti lemak kita, karena dia kan nggak nyimpen banyak lemak di sana, nggak memecah menjadi lemak yang banyak. Beda dengan nasi misalnya, dia akan dipecah menjadi lemak. Itu masih ada sisa. Makanya mungkin kalau kurus saat setelah puasa wajar juga kalau memang ternyata sahurnya itu. Kecuali buka puasanya semua di stop gitu ya. Atau pakai jari ya, semua dipesen gitu ya. Nah, itu nggak imbang juga ya. Langsung mental health-nya langsung sehat lagi. Jadi mungkin betul sih sahur diboleh, tapi mungkin kalau untuk santri dia kan perlu juga bergerak banyak. Saya memang tidak terlalu menganjurkan untuk hanya dalam 15 atau 30 hari terus makan kurma saja sahurnya. Tetap harus kombinasi, itu harus ada gitu ya. Mereka lebih perlu dibandingkan dengan kita karena masih ada tumbuh kembangnya yang harus dijaga. Beda dengan kita hanya maintenance saja gitu kan, maintenance. Tapi mereka perlu gitu. Perlu energi yang lebih berat. Pertumbuhan ini, hormon-hormon di sana ya berpengaruh kalau makanannya nggak seimbang. Jadi bukan hanya kuatnya aja. Mungkin tadi energinya tidak kurang, tapi timbul di anemia tadi. Nah, kurang energi protein, kurang energi kalori itu kan lebih ke karbohidrat ya, dia kurang banyak makannya. Tapi nanti akan timbul anemia, masalah yang lainnya kalau dia tidak seimbang. Gitu mungkin. Nah, kemudian ini Ustazah Ika mau bertanya, kira-kira masalah-masalah apa yang ditemukan ketika remaja berpuasa? Ya, dari segi mental ya, masalah-masalah apa saja sebagai kan Ustazah Ika guru BK nih ya. Iya. Secara mental apa sih masalah yang mereka hadapi ketika berpuasa? Biasanya kebiasaan-kebiasaan kasus-kasus ya. apa gitu? Kebiasaan-kebiasaan yang memang sering mereka lakukan, misalnya terkait perilaku untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, ya. Kemampuan untuk berkata jujur, ya itu kan pola kebiasaan gitu. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya kita dituntut untuk bisa mengendalikan perilaku yang biasanya mungkin tidak terbiasa untuk berkata jujur, ya. Nah, di bulan Ramadan ini ya mungkin bisa evaluasi diri nih, ya buat teman-teman yang mungkin yang terbiasa suka mengungkapkan sesuatu realita yang tidak sesungguhnya terjadi gitu, atau memutarbalikkan fakta. Nah, ini adalah momentum yang paling tepat untuk teman-teman mungkin bisa memodifikasi perilaku ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, yang tahu sesungguhnya siapa diri kita kan kita sendiri, teman-teman sendiri gitu kan. Sudah seperti apa sih kita? Sudah menjadi pribadi muslim yang memang sesuai dengan norma-norma agama, atau mungkin teman-teman masih berperilaku sesuai dengan apa maunya teman-teman gitu loh, ya kan? Nah, kita kembali kepada ajaran-ajaran yang sudah kita pelajari, Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dimana penting sekali untuk kita berperilaku jujur, ya, dalam hal apa saja. Walaupun mungkin dari kejujuran itu akan menyakitkan gitu, qul haqqo walau kana muron, ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu istilah itu semua, ya, seperti itu. Ya, itu kasus-kasus yang sering ditemui, ya. Manipulasi perilaku itu juga seringkali terjadi, ya, pada remaja. Ya, kadang-kadang informasi yang tidak kita butuhkan itu justru teman-teman merekayasa gitu ya. Jadi kita sulit sekali untuk bisa menganalisa dan mengambil keputusan yang terbaik untuk teman-teman lakukan sebagai problem solving, karena kita tidak mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang sesungguhnya kita butuhkan gitu. Karena teman-teman remaja pada umumnya tidak mampu untuk mengkonsep dirinya untuk menjadi pribadi yang jujur, dan jujur itu sangat penting sekali dan sangat diperlukan dimanapun kita berada, ya. Nanti kita beraktivitas di sini, kemudian nanti kita akan setelah lulus kuliah kemudian bekerja, ya, perilaku jujur itu sangat dinomorsatukan dimanapun kita berada. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, sedini mungkin kita membiasakan perilaku baik, ya. Kita percaya diri dengan apa yang kita punya gitu, walaupun
mungkin itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena memang pada hakikatnya manusia itu dituntut untuk bisa memodifikasi perilaku dari hal-hal yang tidak disukai, seperti itu. Ada contoh kasus nih misalnya Ustazah Ika ya, namanya anak remaja kan, kadang ada saja kan kenakalan remaja yang ngomongnya bilangnya puasa tapi ternyata lebih memilih untuk berbohong daripada ya bilangnya pura-pura lemes kayak gitu ya. Nah itu tuh perilaku yang seperti itu tuh pernah terjadi, dan bagaimana cara menyikapi mereka anak-anak remaja yang seperti itu? Puasa ini kan hanya diketahui oleh Allah ya, dan pahalanya pun hanya Allah yang tahu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat abstrak sekali, yang tidak mudah untuk kita bisa mengetahui, membedakan mana anak yang puasa dengan anak yang tidak. Nah, ini karena itu sangat dituntut sekali kejujuran bagi orang-orang tersebut, remaja itu sendiri, gitu kan ya. Jadi kejujuran ini sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung maksimalnya ibadah kita semuanya, gitu. Jadi mungkin sebelum kita puasa ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Ya misalnya banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama, ya, bukan banyak nonton drakor sampai nunggu buka puasa, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Dari sahur sampai buka, kayak gitu. Ya mungkin ini ya tadi kaitan dengan istihadoh tadi loh. Iya. Kadang-kadang nggak jujur mungkin bisa juga ya. Udah selesai apa belum? Aduh, malas banget nih, nanti tahajud lagi, dibangunin lagi sama cari aman aja. Jadi gitu bilangnya belum selesai mensnya ya, menstruasinya, padahal Nah mungkin itu keputusan mereka untuk membuat keputusan lebih saya ya bilang belum selesai istihadoh aja gitu biar supaya nggak puasa atau itu tuh gimana ya? Ya, kita kembali lagi kepada hakikat manusia ya. Kecenderungan manusia itu kan pleasure principle. Senang kepada hal-hal yang membuat dirinya nyaman, ya kan? Nah, manusia itu kan menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Ya, mungkin dia karena belum terbiasa berpuasa, puasa itu berat yang ada di dalam pikirannya gitu kan. Nah, jadi dia mencari cara bagaimana sih biar supaya tidak terlibat dalam kegiatan puasa kayak gitu kan. Maka perlu sekali persiapan mental ya di awal Ramadan, sebelum Ramadan itu membekali diri dengan wawasan dan pengetahuan-pengetahuan yang bisa menguatkan niat ya, menguatkan hati, menguatkan tekad agar betul-betul kita ini bisa merepresentasikan ajaran-ajaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya itu jujur ya. Di mana sifat Rasulullah yang pertama adalah amanah. Ya, amanah, tabligh, amanah, tabligh, fatona, seperti itu. Ada tips-tipsnya untuk remaja-remaja di sana bagaimana menghadapi puasa Ramadan? Ya. Yang sehat mentalnya gitu ya. Bagi remaja terutama, karena pembahasan kita adalah bagaimana mengoptimalisasikan momentum puasa ini ya, agar kita mampu mengendalikan bulan Ramadan ini dengan maksimal. Yang pertama adalah perluas wawasan keagamaan kita ya, sehingga kita bisa menguatkan niat ya, agar betul-betul bisa memaksimalkan waktu yang sangat sedikit ini ya, sehingga semuanya terisi dengan baik ya. Kemudian juga kita butuh untuk memiliki target-target yang ingin dicapai ya, misalnya pengen hafal Quran yang tadinya belum, masih sedikit ya, tabungan hafalan Al-Qurannya kemudian ditambah, wawasan keagamaannya ya. Nah, terserah teman-teman ya, sebagai seorang remaja mungkin banyak maunya ya, silakan diprioritaskan mana kegiatan yang ingin terlebih dahulu dikembangkan. Kalau dari kesehatan, tips-tips untuk para remaja agar mereka sehat secara jasmani melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bagaimana Ibu Dokter? Jadi di samping tadi persiapan mental ya, persiapan fisik juga harus diperlukan. Tetap nggak boleh malas gerak ya dari sekarang. Kemudian tadi itu komposisi makanan itu harus berimbang itu. Yang paling, dan kita orang Indonesia itu tidak terbiasa makan lauknya banyak gitu ya. Tadi itu banyak. Maka saya pesan susu. Yang paling mudah dan paling gampang itu susu.
kalau bisa 2 ya, setelah tarawih atau sebelum tarawih dan sahur, saat sahur minimal 2 kali untuk remaja itu. Karena saya lihat memang sulit gitu ya, pola Ada kita yang nggak suka juga. dari orang tua kita dulu gitu ya, makan itu lauknya mie, bihun atau bihun gitu ya, Sayur. yang penting kenyang, rasanya enak gitu Sayurnya ya. nasi sama mie. Iya, jadi Bentrok ya? kembali coba lihat lagi apa saja sih protein, karena yang paling banyak adalah memang kondisi anemia gitu. Mungkin stunting untuk di At-Taqwa Putri ini saya belum sampai mengukur ya, kecuali pas masuk ya, pas medical check up biasanya suka kita ukur tuh ya, antara tinggi badannya dengan berat dan badannya seimbang nggak, paling nggak itu dulu. Kemudian obesitas rasanya tidak banyak juga di sini gitu ya, cuma memang khawatir juga dengan kekurusan ini. Karena dengan media YouTube, Google ya, apalagi nih TikTok mungkin ya, TikTok, orang terimage nih Instagram. remaja-remaja ini dengan kurus itu cantik gitu ya. Iya. Ya, anak saya yang kecil juga soalnya seperti itu nih, yang umur 4 tahun itu udah aku nggak mau gemuk gitu ya, entah dia nonton apa gitu ya. Jadi kita bilang gemuk itu dia nangis gitu. Nah, itu anak sekecil itu gitu, entah dia nonton apa yang tidak kita kontrol ya. Nah, apalagi remaja-remaja ini dia mungkin ada dalam tanda kutip mungkin bully atau ngata-ngatain. Kalau orang zaman kita bully itu pasti masih ada, nggak bisa dihindari. Kok kamu kok gendut kayaknya sekarang ya, udah langsung tersinggung. Body shaming. Tiba-tiba makannya jadi sedikit banget. Nah, padahal itu dia masuk kategori nanti yang kurus tadi, kurang energi kalori tadi. Jadi tetap Tidak berimbang kekurusan, makanan. tidak terlalu gemuk. Tidak terlalu gemuk ya. Ya, sedang-sedang saja. Tadi gitu itu ya, harus porsinya antara tinggi badan dengan berat badan ya, harus di porsinya. Ya, harus diseimbangkan ya. Mungkin bisa dikonsultasikan lah nanti Iya, di tenaga kesehatan yang kita siapkan ya. Saya masuk kategori udah kegendutan nggak sih gitu ya, atau kurus Stunting banget gitu. nggak sih gitu. Sebelum kita ke anemia kan memang harus ada pemeriksaan. Itu sih Mungkin sebenarnya ada cuma programnya, itu. boleh itu dok. Program ya, mungkin ada yang kegemukan ya diapain, keterusan diapain gitu. Oh gitu, lari-lari ya gitu. Memang ada timbangan ya, berat badan ideal itu. Iya. Baik. Oke, baik. aja. Luar biasa ya, menarik sekali pembahasannya ini mengenai kesehatan jasmani dan rohani, dan ya alhamdulillah selesai sudah ya bincang-bincang kita. Dan mudah-mudahan bincang-bincang hari ini dapat memberikan inspirasi, dapat menambah wawasan serta pengetahuan, serta bisa memberikan dan tips-tips yang tadi sudah disampaikan boleh dapat dipergunakan oleh para pemirsa pecinta At-Taqwa Putri dimanapun berada. Ya, alhamdulillah selesai sudah bincang-bincang atau talk show seputar puasa dari berbagai perspektif, baik itu Al-Quran, fikih, kesehatan jasmani maupun rohani. Ya, sampai bertemu kembali di program-program Ramadan At-Taqwa Putri berikutnya, berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Ya, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.